Rans, yaitu seorang Rama dan akhirnya Rans harus cukup puas di posisi ke-7. Betul, dan sekarang masih ada 6 tim dengan 23 orang yang masih survive. EVOS Immortal seperti membekas Gila sih, dan Rasya. Boykel masih kurasa kurang juga. Rush, Kan sesuatu nih, Mbak. waduh betul banget nih membalaskan sesuatu ya. Tapi kita lihat siapa yang membalas dan siapa yang dibalas. Tapi yang jelas aura ini sudah terlihat dan terpantau dengan sangat baik bahwa Ajax kehilangan hampir 80% SP-nya dan bahkan langsung di knockdown dengan satu peluru lagi yang dikeluarkan oleh seorang Tarot. Bakal coba di backup, bakal coba di revive tapi ternyata Ajax gak sempat untuk diselamatkan. Harus dijadikan first blood oleh tim dari No Counter. Sedangkan Apex di sisi lainnya pun menyusul. Ini pertanda yang kurang baik bagi Aura Ignis. Tapi minimal dari Kenzie sendiri dia bisa memberikan satu perlawanan. Dia culik 2 tapi pada sisi lainnya pertarungan gak cuma ada di Snowfall. EVOS Immortal bertemu dengan Rans Esport. Udah bertemu dengan Rans Esport. Sementara itu Sam Long sudah mulai masuk ke dalam. Cukup sekarat seorang Kenzie. Bakal duel jarak dekat. NC bakal coba untuk maju ke depan. Double Factor sudah di tangan. Dan ternyata Kenzie sudah berhasil ditumbangkan oleh King Pet. Menyisakan satu orang aja. Yaitu siapa nih dari, harusnya Galang sih dari Aura nih. Wah iya, sepertinya itu dari Galang yang tersisa ya. Dan dia harus lari terbirit-birit menuju revival point. Tapi gue rasa untuk revival point juga bakal dijaga oleh tim No Counter. Sekarang opsinya dari si last man standing Aura Ignis, dia harus cari revival point yang aman untuk dia dan teman-temannya. Tapi pindah dulu, point of view dari Bonafide sepertinya mereka akan melakukan engage kepada musuh yang berada di depan mereka. Calvin pegang double barrel tapi sepertinya dia nggak aware dengan sisi kanan dia. Tapi ternyata akhirnya dari musuhnya juga nggak terlalu mau berani engage, akhirnya mundur dulu sebentar. Itu dari Ordinary Esports dan ternyata dari Bonafide sendiri gue suka pembagian posisinya. 1-3 dan kemudian 3-nya rush ke dalam rumah. Zabuya di knockdown berselesai karena ada pembalasan dari Calvin BFD. Di mana double barrel berhasil memakan korban jiwa. Ini akan menjadi satu poin kill pertama bagi Bonafide. Dari sisi lainnya Triple Six Band berhasil merevive seorang Zabu. Ini tandanya 4 versus 3 bukan kabar baik bagi Ordinary Esports. Yes, bukan kabar yang cukup baik karena kalau kita lihat dari pembagian vision dan juga positioningnya, mereka memutuskan untuk disengage sih seharusnya. Karena memang bahkan dari Bonafide sendiri udah berhasil dapetin 2 poin eliminasi yang gue yakin sih satunya bukan dari No Ordinary juga. Dan kali ini Namikaze Black bakal coba untuk mencari di mana lawannya tersisa, masuk ke dalam, gak aware di sebelah kanan ada, tapi ada Chrono yang cukup on time untuk mendelay pergerakan lawannya dan gak langsung mengending seorang Namikaze Black, disusul oleh covering fire yang sangat luar biasa dari seorang Zabu. Gue setuju dan itu benar-benar momentumnya pas banget. Sebelum Namikaze Black-nya di take down ke lobby, dia langsung dapat backup dari seorang Zabu dan itu menjadi satu malapetaka tersendiri bagi Ordinary Esports. Cuman VR60 lagi mencari peruntungannya juga. Dia melihat musuh di depannya yaitu Rans Esports yang dimana satu member juga tadi sempat diculik oleh EVOS Immortal. Fly Strange di sini juga memantau area sekitar, mencari vision yang lebih baik di mana kira-kira posisi dari setiap member Rans Esports. Tapi dia belum melihat siapapun. Dia baru ngerasain tendensinya. Dia baru ngerasain ada hit dari arah tertentu. Tapi dia belum melihat secara jelas badannya di mana. Dan akhirnya satu badan terlihat dengan thermal scope-nya dia. Fly Strange masih berdiam diri di dalam satu gubuk kecil. Menunggu teman-temannya datang untuk regroup karena dia. Yes, dan pembagian position kali ini dari Rans masih cukup percaya diri. Gua nggak ngeliat mereka ada intensi untuk mundur walaupun kondisinya sudah diketahuin. Dan kalau lo lihat 2 orang di sebelah kanan, 1 orang di sebelah paling kanan dari VR60 coba melakukan flanking tapi ternyata udah ada 1 orang yang nunggu juga di sana. Tapi tembakan sudah mulai dirasakan juga. Gua rasa kali ini VR60 bakal lebih memegang dari segi grounding dan juga positioningnya sih. Betul, dan grounding dan positioning dari VR60 menurut gue juga cukup menarik ya. Mereka benar-benar menyebarkan areanya seluas mungkin tapi tidak lupa jarak antar satu sama lain apabila terjadi sesuatu. Dan sekarang UAV di sini akan menjadi cepu yang sangat baik bagi VR60 dan juga Rans Esports. Dimana satu member dari Rans Esports akhirnya sudah di knockdown oleh VR60 tapi belum ada lagi confirm kill. Tapi ternyata itu bukan dari VR60, malahan dari EVOS Immortal yang masih membayang-bayangin Rans Esports. Secara posisi VR60 unggul banget tapi Rans Esports ini harus memutar kepalanya, memutar pikirannya sekeras mungkin gimana caranya lepas dari cengkeraman 2 tim sekaligus. Itu dia 2 tim sekaligus yang tentunya ini bakal menjadi chaos banget. Tapi VR60 sendiri setelah melakukan agresinya mereka masih belum mendapatkan hasil. Sama halnya dengan teman-teman dari Rans. Tapi gue rasa Rans sendiri punya satu gaya untuk retreat atau planning mereka untuk exit itu bagus banget sih. Karena kalau lu lihat sebenarnya 1 orang tadi udah kekunci. Tapi somehow kalau dari 3 yang tersisa 1 orang yang coba untuk mengamankan yang namanya vending machine dulu. Dihidupin dulu pakai vending machine gitu kan. Jadi ketika amit-amit mereka rontok,
masih ada 1 orang buat ngidupin lagi. Oh iya, dan itu merupakan satu time management dan juga team management yang bagus banget dari si Rans Esports. Karena kalau misalkan lo mau melakukan strategi seperti itu, lo butuh perhitungan yang pasti kapan dan di mana pergerakan musuh lo, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan lo harus pakai vending machine-nya. Ketiga, nanti lo perlu pikirin arahnya tim lo setelah vending machine-nya dipakai untuk revive teman-teman lo mau jalan kemana. Karena kan itu dalam keadaan teman-teman lo yang datang gak punya lootingan. Sedangkan lootingan sendiri kita juga belum tahu. Amit-amitnya dalam keadaan yang minim, tentu itu kan jadi beban pikiran tersendiri. Betul sekali, dan gue sih kadang suka agak bingung ya kalau misalkan gue jadi player, entah lu setuju atau enggak nih ya. Karena kalau misalkan terkena down di early game, sementara kan dari masing-masing drop zone itu kan pasti udah dikuasain sama orang. Dan harusnya udah bener-bener diambilin lootingannya. Ketika lu ngidupin temen lu, dan lu gak bisa dapet lootingan, otomatis lu bakal ngasih kill dong ke orang lain gitu kan. Kecuali kalau misalkan hoki dapat langsung lootingan bagus segala macam, ada kota yang belum di-looting gitu kan. Nah jadi gue tuh kadang ada dilema juga sih, keputusannya kayak gimana. Kalau misalkan lu ngidupin cuman buat jadi poin eliminasi aja, itu kan sayang banget. Karena perbedaan 1 kill aja tuh bisa jadi juara yang berbeda juga kan. Bener, gue setuju. Dan itu benar-benar dilema yang dilematis banget. Betul, ya. Karena lu sebenarnya gak cuma mikirin masalah lootingannya, tapi mikirin secara posisi lo, area sekitar lo apakah aman untuk revive teman-teman lo. Nah sekarang kalau misalkan kayak begitu, syukur-syukur nih teman-teman lo mungkin gak drop di zone yang high loot banget, tapi teman-teman lo itu udah looting di area sana sini yang cukup seenggaknya kalau bisa dibagi ke 1 orang, ya kan. Tapi yang paling repot itu 1 revive 3, karena lootingannya tuh bakal jadi sedikit-dikitnya. Ya paling ada pasti yang pegang pistol juga. Contohnya ini kan kayak Dewa Virus, gue lihat kayaknya gak punya pistol sih memang, tapi dia punya satu senjata ER. Tapi masalahnya Virus di knockdown bersamaan dengan Rans yang udah dipulangin ke lobby. Dan No Counter benar-benar mencoba mengcounter Dewa United dengan sangat baik. Dimana Dewa United sendiri juga udah kewalahan banget. Ubednya diambil, kemudian sisa Virus yang lagi di knockdown udah lagi tersungkur. Ini tinggal nyari doang, di No Counter tinggal nyari 1 lagi. Mana? Last man standing dari Dewa United. Lo lihat deh, ini dari No Counter sama Ordinary Esports. Gue gak tahu ya, Ordinary ini udah berbadan esports atau kayak gimana. Cuman namanya tadi Ordinary Esports juga. Gue ngelihat mereka ini adalah challenger baru juga untuk masuk di tim komunitas, perwakilan dari komunitas dan masuk ke grand final. Tapi mereka tuh bukan yang cuma sekedar ya, yang penting gue ada di sini. Mereka tuh ngelawan, Mak. Bener. Apalagi No Counter ya. No Counter sih bener-bener sesuai namanya. Sulit banget untuk di counter, dan bahkan mereka cenderung jadi counternya tim-tim lain. Betul sekali, dan yang gue suka sendiri dari map Alpine ini gak ada yang benar-benar bisa konsisten untuk main di Alpine. Itu. Karena secara flow-nya gimana ya? Gue melihat Alpine itu adalah satu map yang menarik ya. Sangat berbeda ya. Size-nya kayak Kalahari, tapi struktur bangunannya itu mirip kayak Bermuda. Cuman jarak antar bangunannya mirip Purgatory. Lo kayak bingung gak sih lo? Jadi kayak kombinasi berbagai macam map jadi satu. Dijadikan satu ya. Iya, karena gue ngelihat gimana mereka terlihat seperti Kalahari banyak patahan. Tapi kalau ngomongin masalah patahan ternyata banyak juga kompon-kompon yang berbeda dari map lainnya. Jadi kayak map ini tuh unik banget, dan ketika ada map baru di Free Fire, itu jarang banget bisa ada yang langsung dapetin title sebagai pemegang map tersebut. Benar. Ya kan? Itu menjadi sangat banyak banget. Oh, tapi bakal kita tahan terlebih dahulu kali ini. Mama, ada yang fight nih? Iya, ada yang fight. Samlong udah mulai turun ke bawah. Langsung melihat ke arah CSGO Boba yang lagi kejebak di dalam glue wall yang dia bangun sendiri. Turun sedikit kena sudah sama charge booster seorang Samlong. Samlong yang sekarang tapi gak apa-apa. Masih bisa sedot inhaler. Masih sempat-sempatnya ngokangin. 1 charge booster lagi dan akhirnya Samlong. Tembakan dia benar-benar membuat CSGO Boba tidak berkutik sama sekali dan harus puas di posisi ke-12. Tapi di sisi lainnya gak cuma Samlong yang bisa pakai charge booster. Ada Tarut juga di mana sudah memakan korban jiwa. Di sisi lainnya No Counter sendiri kalau kita lihat berapi-api dengan 10 poin kill yang mereka miliki. Di depan mereka ada Dranix, ada Dragon Phoenix. Apakah ini akan menjadi counter mereka? Sepertinya tidak. Karena ada 1 granat yang dilemparkan oleh Samlong. Benar-benar memecah pergerakan dari Dragon Phoenix. Samlong kembali mencoba mencari waktu untuk healing terlebih dahulu. Tapi ternyata tidak bisa. Gak sempat keburu telat. Sisa taruh seorang diri yang benar-benar berusaha memfullkan kembali HP-nya. Tapi gempuran dari Dragon Phoenix benar-benar kuat karena No Counter. Dan 3 lawan 1 bukan kabar yang baik. Akhirnya No Counter mendapatkan counternya di game yang keempat. Ini nih ya, gue gak tahu kenapa ya. Mungkin memang karena mereka basicnya adalah tim yang tidak memiliki coach juga ya. Karena kalau lu lihat dari day pertama itu No Counter berhasil dapetin poin early kill yang sangat banyak. 12, 10, 14. Tapi mereka
nggak pernah masuk ke posisi 5 besar ketika mereka dapetin kill sebanyak itu. Ketika mereka melakukan rotasi atau mereka melakukan reset sesudah fight itu selalu sedikit kesulitan, Mak. Jadi gue ngelihat kayak mereka nih punya micro yang bagus banget tapi makronya sendiri masih kurang banget. Lu bayangin kalau kayak mereka nih device masih pas-pasan tentunya nggak bakal bagus-bagus banget dong, namanya komunitas dikasih device yang bagus, dikasih coach juga, dikasih fasilitas yang nyaman, ini bakal ngeri banget sih. Gue setuju kalau misalnya lo bilang mereka dikasih fasilitas yang bagus itu bakal ngeri banget karena secara mikro aja tuh udah kelihatan tinggal mereka dikasih empan-empanin evaluasi mengenai makro play mereka. Bicara soal untuk di early game-nya mereka bagus banget, tabrak sana sini, point kill-nya banyak kan selalu 2 digit segala macam kayak tadi juga sebenarnya masih pegang 11. Cuma permasalahannya ketika mereka menuju checkpoint kedua dalam artian circle kedua dan circle ketiga mereka selalu ketahan. Dan ini bakal menjadi satu evaluasi yang menarik juga untuk no counter supaya mereka benar-benar bisa sesuai namanya. Semakin gak ke counter sama sekali bahkan di checkpoint berapapun. Nggak ke counter sama sekali di checkpoint berapapun. Gue suka banget nih kata-kata dari Abigail nih. Ini sesuai dengan nama ya? Iya. Sesuai harus dengan disesuaikan. nama. Oke. Cocok, masuk terus ya? Masuk terus. Oke, sementara masuk itu. baik kok. GRC, ini kalau kita ngomongin aura GRC dan juga EVOS Immortal ini lagi berjibaku untuk memperebutkan posisi pertama. Mereka masih ada di 3 besar dan somehow dari EVOS sendiri berhasil merebut tahtanya GRC. Tapi seperti yang gue ketahui ya, biasanya GRC ini makin ke arah late game, makin ke arah round mau selesai, makin ke arah pertandingan bakal selesai, di day terakhir mereka malah makin kuat. Tapi ada beberapa momen juga tim-tim udah menyadari hal tersebut. Jadi GRC-nya yang biasanya suka ganggu di bagian late game itu ditatakin duluan. Dan gitu udah ada beberapa turnamen yang jadi contoh itu. Seingat gue tuh season kemarin di season 6 juga kejadian seperti itu. Sama, GRC strong banget di early-earlynya di ronde-ronde awal. Tapi karena tim-tim lain udah ngerasa wah gak boleh nih, gak boleh nih. Ada beberapa kali momen GRC dipotongin sampai mereka kayak harus ganti rotasi. Dan itu bakal cukup membuat PR GRC semakin banyak. Apakah di season 7 sama? Ya kita gak tahu. Tapi yang jelas GRC juga masih strong, mereka masih dengan gameplay mereka yang sama, makro dan mikro yang bisa gue bilang cukup balance. Ya, dan kali ini seperti yang sudah dibahas sama Bigel, makro dan mikro yang masih cukup balance, pembagian position, setup ulang yang dilakukan, mereka masih sangat baik dan rapi menurut gue. Granat sudah mulai dilemparkan dan Suzana justru yang menjadi orang yang mendapatkan killnya tersebut. Sementara itu Vector 60 sudah berhasil di take down di posisi ke-8. EVOS Russia mendapatkan seorang Rama lagi dan lagi. Dewa Ubed masih bertahan dan kali ini Immortal harus berhadapan dengan satu orang yang tersisa dari Rans, yaitu seorang Rama, dan akhirnya Rans harus cukup puas di posisi ke-7. Betul, dan sekarang masih ada 6 tim dengan 23 orang yang masih survive. EVOS Immortal seperti membekas dan Boykel masih kurasa kurang juga. Russia udah mulai berulah dengan 2 sniper yang dia miliki. Ini akan menjadi sangat berbahaya bagi tim lawannya, khususnya GRC yang sedang dipantau dari skupnya seorang Russia. Bareta mencari kepala lagi, 1 hit, 2 hit, tapi ternyata baru 7 korban jiwa yang berhasil masuk ke Russia. Itu angka yang luar biasa banget. Nah sekarang dari Russia sendiri bersama dengan kawan-kawan lainnya harus berpikir bagaimana caranya mereka masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Apalagi di depan mereka sudah pasti ada musuh, mereka pun harus mengecek juga kanan kirinya apakah ada yang memecah formasi mereka. Apalagi kita lihat di dalam ada Dranix di bagian kiri, di kanan ada DG. Nih kalau gue ngomongin Russia sih gue gak tahu kenapa ya, dari day one bahkan di turnamen minor lainnya dia benar-benar lagi on fire banget. Gue gak tahu triggernya apa, dan gue melihat evolusinya Russia ketika menggunakan double AWM ataupun Bareta ya. Dimana dia itu sekarang udah tidak memaksakan untuk melakukan quick scoop dengan sangat cepat. Dia lebih mementingkan akurasi daripada quick scoopnya. Ya, ini evolusi yang bagus menurut gua. Benar. Karena kalau misalnya kita berkaca di beberapa patch yang kemarin atau nggak season kemarin kan selalu terasa orang-orang itu kayak buru-buru banget no scope, harus open quick close scope kan apa, dan itu jadi kayak bikin banyak pikiran gak sih, kayak lo harus dipaksa banget mekanik. Dan menurut gua nggak efisien jadinya. Ketika lu menggunakan sniper itu kan pelurunya terbatas banget. Otomatis kalau misalkan lu bisa menggunakannya dengan wise itu bakal lebih efisien dan bakal lebih efektif juga. Ya, dan sejatinya sniper itu lebih butuh kayak positioning, tempat yang aman, precision, kayak yang lo bilang, akurasi gitu kan, dan juga wide view ya kan, supaya ketika si sniper ngomong satu kalimat udah pasti teman-temannya ngeh, oh gue harus ngapain. Contohnya EVOS Immortal sekarang ini mereka udah tahu di depan mereka ada musuh, mereka harus ngapain, harus diras, harus dilawan balik. Jujurnya sekarang tapi gak masalah, tapi ternyata dari Jambul datang dari sebelah kiri yang tidak diduga-duga oleh EVOS Immortal, sehingga EVOS Immortal pun mau gak mau harus puas finish posisi keempat. Yes, dan kali ini dari Dewa United, wah tadi
Sisa 1 orang aja tiba-tiba udah lengkap lagi loh. Luar biasa, 8 poin eliminasi. Tersisa 9 orang dan juga 3 tim. Yang artinya 1 tim yang tersisa hanya menyisakan 1 orang nih. Betul, karena ini berarti 4 versus 1, ya kan? Harus 9 kalau berarti. Nah sekarang tinggal kita lihat nih, 1 orang terakhirnya sebenarnya deket nih sama Dewa United tuh Dragon Phoenix, tapi belum kedeteksi sama sekali. Lu lihat ya itu di bagian minimap, deket banget dan dia nahan stepnya tuh lama banget, sabar banget. Karena dia ngincer point placement, jadi ya udahlah, nggak usah centil tangannya, nggak usah gatel, santuy aja dulu. Nikmatin aja Dewa United berantem sama DG Esport. Iya, dan gimana caranya lu bisa dapetin poin sebanyak-banyaknya gitu kan, karena satu naik aja nih posisi dari 3 ke 2 itu udah jauh banget gitu. Semoga lu bisa dapetin posisi kedua dengan lu bermain aman seperti ini sih untuk Dradix khususnya. Iya, dan apalagi juga kayaknya dari kedua tim yang bertanding ini nggak ada yang bawa clue, ya kan? Jadi kayak mereka nggak bener-bener nggak notice keberadaannya si last man standingnya si Dranix. Dan akhirnya dari Dewa United bener-bener fokusnya ngeliatin siapa? DG aja. Ini Dranix enak banget, dia tinggal mikir, aduh ayo pelan-pelan yuk, masuk yuk. Mereka lagi tembak-tembakan, yuk pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi ternyata Dewa United nggak mau pelan-pelan, maunya langsung nyosor aja. Akhirnya Rain ini jadi tumbal. Dan di sisi lain Dragon Phoenix-nya kelihatan, ketahuan juga finish posisi ketiga. Ini tadinya 3 lawan 3 harusnya atau 4 lawan 3. Chester juga udah tumbang. Reza di sisi lainnya juga udah ngokang dengan sangat baik charge boosternya. Ada yang ngumpet di balik luar tuh. Namanya Mada GV, Ubed mulai masuk lagi bersamaan dengan Reds. Langsung mencoba membombardir pergerakan dari DG Esport di mana yang terknockdown akhirnya berhasil dipulangin ke lobby. Andrik masih berusaha banget tahan posisinya. Supaya apa? Supaya Dewa United gak bisa ngambil buya dari DG. Sedangkan dari Mada GV-nya berusaha sekeras mungkin juga. Tapi dia harus tumbang, harus kalah. Andrik apakah dia bisa? Dan akhirnya ternyata bisa. Charge boosternya langsung melumatkan Dewa United. Dan congratulations bagi DG yang mendapatkan buya di game yang keempat. Tadi kalau misalkan seorang Ubed itu sabar sedikit gak langsung ngeluarin charge booster ya, itu ada momen dimana dia ada di belakang